Episode ke-340. Di bawah tebing, dua gerbang menuju dua dunia yang berbeda telah terbuka. Masing-masing dijaga oleh kekuatan pembatas yang tidak dapat ditembus. Ini bukan pertemuan pertama mereka, juga bukan pertarungan pertama. Mereka telah saling berhadapan sejak akhir era Kaisar Tinggi, ketika zaman itu hampir runtuh. Setelah memasuki era pendiri Kaisar, bentrokan demi bentrokan kembali terjadi. Selama ini yang bertarung hanyalah penampakan mereka. Tingkat kultivasi keduanya sudah terlalu tinggi sehingga tubuh asli mereka tidak dapat memasuki dunia yang telah mati ini. Tempat itu adalah reruntuhan besar dari era Kaisar Tinggi. Wilayah yang bahkan lebih ganas daripada reruntuhan besar pada era pendiri Kaisar. Di reruntuhan besar masih berdiri patung-patung dewa yang melindungi makhluk hidup dari kegelapan. Namun di sini hanya ada padang pasir tanpa batas. Saat malam tiba dan kegelapan menyelimuti dunia, tidak ada tempat berlindung. Sejak 30 hingga 40 ribu tahun lalu, seluruh kehidupan telah punah. Yang tersisa hanyalah para dewa. Pada awal era pendiri Kaisar, para dewa meninggalkan dunia ini satu demi satu menuju alam lain. Kini hanya dua dewa terakhir yang masih saling berhadapan. Dewa berlengan satu bertubuh tinggi menjulang. Pedang panjang di punggungnya terus berdengung. Seolah mampu menembus ruang dan waktu. Wanita dari keluarga Bai 40 ribu tahun lalu, katanya sinis. Kau datang mencari orang yang meninggalkan tulisan itu, bukan? Jadi kau juga sudah tahu dia akan datang. Aku memang curiga teknik pedangmu melampaui era Kaisar Tinggi bahkan era pendiri Kaisar. Tetapi tak kusangka kau ternyata berhubungan dengan Master Sekti Iblis Surgawi. Tubuh wanita yang diselimuti cahaya suci sedikit bergetar. Wajahnya dipenuhi kegembiraan hingga tak lagi memedulikan permusuhan mereka. Dia benar-benar datang. Pengembara itu benar-benar muncul di sini. Kau tak akan bisa menghentikanku. Seru dewa berlengan satu. Aku ingin membunuhnya, sedangkan kau ingin melindunginya. Selama puluhan ribu tahun kita bertarung tanpa hasil. Aku sengaja meninggalkan lenganku yang putus demi menunggunya. Aku harus membalas penghinaan itu dan mematahkan teknik pedangnya dengan teknik pedangku sendiri. Jika tidak, jalur pedangku takkan pernah maju. Aku telah menunggu hari ini hampir 40 ribu tahun. Wanita itu melangkah keluar dari cahaya suci. Meski hanya penampakan, sosoknya tetap anggun. Semua itu sia-sia jika tubuh aslimu tidak bisa memasuki dunia ini. Dewa berlengan satu mendengus. Jubah merah darahnya berkibar menutupi gerbang batu. Seketika cahaya pedang membelah batas antara dua dunia. Tekanan pedang itu begitu dahsyat hingga mampu mengoyak penghalang ruang. Cahaya pedang melesat keluar dari gerbang batu, membelah padang pasir dan menciptakan jurang sepanjang ratusan mil. Namun saat ia hendak melangkah masuk, kekuatan tak terlihat dari dunia itu langsung memantulkannya kembali. Wanita itu kembali memasuki cahaya suci. Dengan kekuatanmu sekarang, tubuhmu tetap tidak bisa melewati penghalang dunia. Menyerahlah, dewa berlengan satu menarik kembali pedangnya. Gerbang batu mulai runtuh perlahan. Aku pasti akan kembali. Penghalang dunia ini tidak akan mampu menghentikanku selamanya. Naga Kilin membawa Kinmu beserta petinya menembus awan. Di balik awan, siang hari seketika berubah menjadi malam. Gemuruh terdengar dari kejauhan. Kinmu menoleh dan melihat cahaya redup memancar dari tebing yang retak. Mereka telah kembali ke reruntuhan besar, tepat di sumber sungai Seljung. Di hadapan mereka terbentang jurang raksasa yang membelah reruntuhan besar dari timur ke barat. Air terjun yang mengalir dari tebing itu menjadi asal sungai Seljung. Kinmu memandanginya sambil berpikir, mungkin air sungai ini berasal dari dunia lain, lalu mengalir menembus celah menuju berbagai alam. Tempat ini pasti menyimpan banyak rahasia. Namun detik berikutnya jantungnya berdegup keras. Di celah tebing berdiri sesosok tubuh tanpa kepala. Xingyan, bulu kuduk Kinmu langsung berdiri. Xingyan sengaja meninggalkan tubuhnya di pintu masuk dunia yang baru mereka tinggalkan. Kemungkinan besar kepalanya masih berkelana di gurun kuning untuk mencari mereka. Naga Kilin juga melihatnya. Ia segera mendarat dengan hati-hati. Cahaya redup dari peti mengusir kegelapan di sekitar mereka. Kinmu merunduk serendah mungkin di punggung Naga Kilin. Mereka diam-diam bergerak menuju sungai.
Karena bagian ini merupakan hulu, aliran air tidak terlalu deras. Peti itu perlahan masuk ke sungai dan mulai hanyut mengikuti arus sambil berenang tanpa suara. Kinmu menghela napas lega. Tanpa kepala, Xingyan tidak akan bisa melihat atau mendengar apapun. Selama mereka cukup jauh, peluang untuk ditemukan hampir tidak ada. Tiba-tiba gedebuk, peti menabrak sebuah batu. Suara itu memang pelan, tetapi di tengah kesunyian malam terdengar sangat jelas. Kinmo menoleh. Tubuh tanpa kepala Xingyan masih berdiri diam. Ia tersenyum pahit. Aku terlalu gugup. Tanpa kepala, dia tak mungkin mengetahui keberadaan kita. Naga Kilin juga ikut lega. Suara air terjun jauh lebih keras daripada benturan tadi. Dia pasti tidak mendengarnya. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, wajah Kinmo berubah drastis. Tubuh tanpa kepala Xingyan perlahan berbalik. Lehernya memanjang. Dan di kedua sisinya tumbuh sepasang telinga. Ternyata ia telah memotong telinganya sendiri lalu menanamkannya di leher. Kedua telinga itu membesar hingga melebihi telinga gajah emas Roland. Kinmo segera mengirimkan pesan melalui kesadarannya. Lari, tinggalkan jalur air, naik ke daratan. Kecepatan peti di sungai jauh lebih lambat dibandingkan di darat. Kini keberadaan mereka sudah diketahui. Saat itu juga tubuh tanpa kepala Xingyan melesat turun dari tebing dan menerjang ke arah mereka. Bola mata yang melayang di udara ikut terbang keluar dari celah tebing. Cahaya suci memancar darinya, menerangi sekeliling sebelum akhirnya menyapu permukaan sungai seperti mercusuar. Darah Kinmo seketika membeku. Sesaat kemudian Xingyan mendarat di atas permukaan air. Hanya beberapa puluh meter dari mereka. Ia berdiri diam sambil memiringkan telinganya. Kedua telinga itu terus membesar untuk menangkap suara. Sekecil apapun, tak lama kemudian cahaya dari mata surgawi jatuh tepat ke atas tubuh Kinmo. Tak ada lagi tempat bersembunyi. Kinmo justru tersenyum. Saudara Xingyan, bagaimana kalau aku menyembuhkan cacat tubuhmu? Sebagai gantinya, lepaskan aku. Sebuah kepala melayang keluar dari kegelapan lalu kembali menyatu dengan tubuh Xingyan. Kedua telinganya juga kembali ke tempat semula. Sementara satu bola mata tetap melayang di udara mengawasi Kinmo. Xingyan menatapnya dingin. Tidak, tabib Qin terlalu lisik. Saat aku lengah, kau bahkan berhasil mencuri petiku. Siapa tahu nanti kau juga mencuri nyawaku. Aku hanya akan merasa tenang setelah kau menjadi mayat. Kabut tebal perlahan memenuhi sungai. Kinmo tetap tersenyum. Kau terlalu terobsesi dengan keabadian. Selama kau menghilang dari dunia perdamaian abadi, banyak hal telah berubah. Aku sudah memperbaiki jembatan surgawi dan menciptakan model aljabar ruang. Dengan teknik itu, siapapun bisa membangun kembali jembatan surgawi dan menjadi dewa tanpa harus mencuri tubuh orang lain. Xingyan mencibir. Kau bohong. Kalau benar begitu, mengapa kau menyebarkannya kepada semua orang? Karena pengetahuan bukan milikku seorang. Kinmo berkata tenang. Kau hanya perlu mempelajari 3 teknikku. Rahasia jembatan murai, rahasia panduan misterius, dan rahasia penyimpangan surgawi. Setelah jembatan surgawimu pulih, kau bisa langsung mencapai istana surgawi. Bahkan guru kekaisaran perdamaian abadi sudah berhasil menjadi dewa. Kabut semakin tebal. Xingyan terdiam sesaat sebelum berkata pelan, aku mengakui keluasan pikiranmu. Tetapi kau salah jika mengira aku mencuri bagian tubuh orang lain hanya demi hidup lebih lama. Tujuanku adalah menjadi dewa sejati. Siapapun yang menghalangiku akan kubunuh. Tetapi terima kasih atas model aljabar ruangmu. Sayangnya, karena semua orang sudah memilikinya, kau tidak lagi berguna. Mata Kinmo langsung berkilat. Ki vitalnya meledak membentuk rune teleportasi yang menyelimuti dirinya. Naga Kilin dan peti. Xingyan segera menembakkan cahaya dari mata surgawinya untuk menghancurkan rune itu. Namun Kinmo telah menghunus pisaunya. Setiap kali sebuah rune dihancurkan, satu ayunan pisaunya langsung membentuk rune baru. Cahaya pedang berputar mengelilinginya seperti badai. Xingyan bahkan tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Kemampuanmu memang luar biasa. Kau sudah tak kalah dariku. Tubuhnya menerjang maju, saat itulah dunia di hadapannya mendadak berputar. Sial, kedua mata surgawinya tiba-tiba lenyap.
Kinmu telah menggunakan seni teleportasi untuk memindahkan mata Xing'an puluhan kilometer jauhnya. Tanpa mata itu, seluruh persepsi ruang Xing'an kacau. Ia muntah hebat sambil berusaha menenangkan indranya. Kinmu tertawa keras. Xing'an, dulu pun kau bahkan tak pantas membawakan sepatuku. Mendengar suara itu, Xing'an langsung menyerbu ke arahnya. Namun karena kehilangan orientasi, ia justru berlari ke arah yang salah. Bom! Tubuhnya menghantam tebing dengan keras hingga berguncang. Sementara itu, Kinmu kembali mengaktifkan seni teleportasi. Aku hanya bisa memindahkan diriku, naga kilin, dan peti sejauh beberapa mil. Asal kami tetap diam, kami pasti bisa lolos. Namun tepat di tengah proses teleportasi, terdengar ledakan dahsyat. Teleportasinya gagal. Tubuh Kinmu menghantam sebuah gunung kerangka yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Tulang belulang beterbangan ke segala arah. Ia masih kebingungan ketika sebuah kerangka melayang melewatinya sambil berteriak kesal. Hei, kau buta, ya?